Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Sari dengan NPM 2235225156 A3 Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demokrasi di Indonesia. Pengertian demokrasi secara etimologis. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Demos berarti rakyat, dan kratos adalah pemerintahan atau kekuasaan. Demos kratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Pengertian demokrasi secara terminologis. Banyak pandangan tentang demokrasi, antara lain dapat dipandang sebagai suatu bentuk pemerintahan, sistem politik, dan pola kehidupan bernegara dengan prinsip-prinsip yang menyertainya. Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi konstitusional sesuai dengan nilai dan norma Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 bersifat membatasi kekuasaan pemerintahan dan menjalankan hak dasar warga negara. Yang pertama, dalam arti luas, demokrasi adalah kedaulatan dan kekuasaan tertinggi pada rakyat yang di dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, dalam arti sempit, demokrasi adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijakan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Esensinya seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas, konsisten atau sesuai nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan, mengatur dan menyelenggarakan. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata. Justru lebih menuntut pada kecerdasan rohaniah, kecerdasan akliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memegang atau memiliki kedaulatan. Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat itu dipercaya kepada wakil-wakil rakyat, MPR, DPR, DPD, dan DPRD. 4. Demokrasi dengan rule of law. Kekuasaan negara Republik Indonesia berdasarkan hukum konstitusi. 5. Demokrasi dengan pembagian kekuasaan. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia mengamankan adanya pembagian kekuasaan demokrasi. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka menghendaki peradilan yang independen agar memperoleh keadaan yang seadil-adilnya. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah, adanya pembagian kekuasaan pusat dan daerah yang berimbang. 9. Demokrasi dengan kemakmuran ditunjukkan untuk membangun negara kemakmuran dan untuk sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. 10. Demokrasi yang berkeadilan. Demokrasi menggariskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, historis demokrasi di Indonesia. Yang pertama, sumber dari demokrasi desa. Tradisi kolektif dari permusyawaratan desa. Yang kedua, sumber dari Islam. Ajaran Islam menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang ketiga, sumber dari Barat. Paham sosialis Barat menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar perikemanusiaan. Selanjutnya, sosiologis dinamika demokrasi di Indonesia. 1. Masa Republik Indonesia 1. 1945 sampai 1959. Demokrasi konstitusional menonjolkan peran parlemen dan partai-partai, disebut demokrasi parlementer. 2. Masa Republik Indonesia 2. 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin,
penyimpangan demokrasi konstitusional. Yang ketiga, masa Republik Indonesia III, 1959 sampai 1998, demokrasi Pancasila. Demokrasi konstitusional menonjolkan sistem presidensial. Yang keempat, masa Republik Indonesia IV, 1998 sampai sekarang. Masa reformasi meningkatkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koleksi terhadap praktik-praktik politik pada masa Republik. Selanjutnya, politis memberikan satu kesempatan berpartisipasi, kesamaan di muka hukum, distribusi pandang yang adil dan layak. 2. Pelaksanaan demokrasi dalam pemilu kada, DPR, DPD, dan DPRD. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.